Alkitab kalau kita pelajari tentang Yudas, ada beberapa teks yang memang mengesankan bahwa Yudas dipilih untuk menjadi pengkhianat. Contohnya, coba kita buka Yohanes 6 ayat 70 sampai 71. Oke, saya bacakan aja. Yohanes 6 ayat 70 sampai 71. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis." Yang dimaksudkannya adalah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Saudaraku, Yohanes 6 ayat 70 sampai 71 ini dipahami oleh sebagian orang Kristen sebagai penetapan Tuhan bahwa Yudas adalah iblis atau anak setan yang dikuasai oleh setan. Kita perhatikan dengan teliti, saudaraku. Yohanes 6 ayat 70 sampai 71 ini terjadi pada waktu Yesus belum menunjuk siapa yang akan menjadi pengkhianat. Dan di dalam konteks ini Yudas belum terbukti sebagai pengkhianat. Kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa salah satu dari murid Yesus akan ada yang menjadi iblis, karena memang sudah dinubuatkan oleh kitab suci di dalam perjanjian lama, di dalam Mazmur 41 ayat 10 dikatakan bahwa sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Jadi kalau kita lihat, saudaraku, ini semua ini bukanlah sebuah rekayasa yang dibentuk supaya Yudas memang disengaja disacrifice-kan. Tetapi kita lihat lagi di dalam Kisah Rasul 1:16 dikatakan begini. Petrus menulis begini, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu." Petrus menyebut nama Yudas sebagai pengkhianatnya. Karena memang ketika Petrus menulis ini, memang sudah terbukti Yudas yang berkhianat, makanya namanya ditulis. Petrus perlu menyatakan itu untuk menunjukkan bukti bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Ini sangat dibutuhkan di zaman itu, saudaraku. Di zaman itu Yesus hanyalah seorang anak tukang kayu yang tidak punya. Beginilah, saudaraku, di setiap zaman hidup kita, yang punya uang yang dilihat, yang punya jabatan, yang dipandang. Betul nggak? Sampai sekarang pun sama. Sama, di zaman itu Yesus adalah anak orang sederhana, tukang kayu. Maka dari itu Petrus menulis itu supaya menggenapi, menunjukkan bahwa ada kolerasinya, ada benang merahnya antara perjanjian lama, nubuatan itu, dan dijadikan saat ini. Dia tuliskan, ini loh, bener kan? Waktu itu Mazmur berkata, orang yang makan semeja akan mengangkat tumitnya, akan mematikan gurunya. Ini semua ada. Hari ini ada, dan namanya Yudas dia tulis. Dengan mengemukakan nubuatan tersebut, menunjukkan bahwa Yesus bukan manusia sembarangan. Jadi intinya tuh di situ sebetulnya. Jadi di zaman itu, kisah Yudas itu sebetulnya di sisi yang paling penting adalah gambarannya adalah menunjukkan bahwa ini benar-benar Mesias. Tapi yang ibadah satu ini saya tidak mau kejar ke situ dulu, tapi lebih mengejar apakah Yesus itu salah atau Tuhan itu salah dalam memilih orang-orang yang harus menjadi muridnya, yang harusnya setia. Apakah berarti Tuhan gagal membina Yudas? Apakah memang Tuhan yang mendesain demikian? Karena pada kenyataannya bahwa Yudas akhirnya bisa menolak anugerah keselamatan yang Yesus tawarkan. Jadi kalau kita katakan, saudaraku, hari ini seharusnya, kalau Yudas saja bisa menolak anugerah keselamatan, dia ring satunya Tuhan, berarti orang Yahudi pada waktu itu pun bisa.
Dan kalau kita mengikuti perjalanan hidup Yudas, maka kita mendapati bahwa Yudas itu orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia termasuk murid yang penting di zamannya bersama dengan Yesus. Karena dia yang megang kas keuangan. Dia pegang kas, saudaraku. Dia bendahara. Tetapi saya mulai telusuri lagi, kenapa dia menjadi orang penting? Dia pegang kas. Saya di sini, saudaraku, kalau pegang untuk bendahara uang, saya tidak sembarangan orang. Saya selalu berikan kepada orang-orang yang berkompeten. Saya tidak mau sembarangan. Dan itu biasa orang-orang yang saya percayai. Betul nggak, saudaraku? Berarti kalau hari ini kita tahu bahwa Yudas adalah seorang bendahara, berarti dia murid yang penting. Berarti Tuhan sangat mempercayai dia. Tetapi kita bisa lihat di dalam Yohanes 13 ayat 29, dikatakan begini, karena Yudas memegang karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yohanes 12 ayat 6 dikatakan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi, apakah Tuhan Yesus gagal membina Yudas? Apakah Yesus memang sengaja menjebak Yudas? Apakah Yesus memang sengaja membuat keadaan Yudas seperti itu? Ataukah Allah Bapa menciptakan Yudas sebagai anak kebinasaan? Ini jawabannya, saudaraku. Yudas sendiri yang memilih dalam hari-hari hidupnya, dia membiasakan dirinya mencuri uang kas yang dipercayakan kepadanya. Jadi kalau dia sampai di titik berkhianat kepada gurunya, dia berkhianat kepada tuannya, dia menjual Yesus, itu karena dia sudah terbiasa berlaku jahat dari hal-hal kecil, saudaraku. Bahkan ketika di perjamuan terakhir, Tuhan mengatakan bahwa ada satu di antara murid-murid yang akan menyerahkan dia. Seharusnya itu menjadi peringatan untuk Yudas, untuk dia berbalik arah. Kan di perjamuan itu ketika Yesus duduk, dia kalau itu gambarannya bukan duduk di meja, sebetulnya duduk lesehan gitu, saudaraku. Bukan duduk di kursi di meja besar, enggak, duduk begitu. Ketika duduk itu, di dalam fellowship itu, Tuhan Yesus berkata, di antara kamu akan ada yang menyerahkan aku dan menjual aku. Itu seharusnya, saudaraku, di titik itu ada peringatan untuk Yudas. Dan dia seharusnya sadar. Tetapi tidak digunakan oleh Yudas. Dia mengeraskan hatinya. Dan iblis membisikkan rencananya kepada Yudas. Di dalam Yohanes 13 ayat 2 dikatakan, mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Seharusnya Yudas menolak, saudaraku. Tapi dia tetap terus menerima rencana itu. Sampai akhirnya Tuhan memberikan roti kepada dia. Dan di saat itu Yudas kerasukan setan. Wih, ngeri, saudaraku. Saya mulai berpikir, sebelum saya lanjut, saya mulai berpikir begini. Kita seringkali menyalibkan dia berkali-kali dalam hidup kita. Bahkan pernah nggak, saudaraku, kita merekayasa bahwa di suatu hari nanti, kalau memang benar-benar zaman antikris kita alami. Sekarang pun sudah antikris, sudah ada. Tetapi ketika keadaan itu benar-benar genting, saudaraku, kita berada di kondisi dipepet dan di satu titik kau kutuki Tuhanmu atau kau mati hari ini. Kalau, saudaraku, hari ini engkau dan saya terbiasa menyalibkan dia, membawa dia kepada posisi-posisi yang
Kita sangkali Tuhan terus dengan kelakuan-kelakuan kecil kita, kelakuan-kelakuan halus kita yang tanpa kita sengaja. Itu melukai dia. Maka suatu hari, saudaraku, ketika kita berada di posisi yang benar-benar kau pilih Tuhan atau kau mati, kau berikan nyawamu. Saya kira kita tidak bisa seperti Yesus. Kita bisa mengkhianati Tuhan kita. Dan kita bisa menjual Tuhan kita demi keselamatan kita. Yudas memberikan gambaran dari hal-hal kecil yang dia terus lakukan, dosa-dosa kecil, terus. Sampai di titik dia bisa berani menjual Tuhannya. Seharusnya dia menolak, tetapi dia tidak berani menolak itu dan dia berkompromi dengan dosa itu. Dan Yudas akhirnya kerasukan setan pada saat itu. Bahkan sebelumnya dia sudah pernah kerasukan setan, saudaraku. Loh, kok bisa? Lukas 22 ayat 3 dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Saudaraku, iblis yang masuk dalam diri Yudas bukan dikehendaki oleh Allah. Benar nggak, saudaraku? Tuhan nggak mungkin berkehendak Yudas kerasukan setan. Tidak. Yudas sendiri yang membuka pintu hatinya untuk bersekutu dengan kuasa jahat itu, sehingga ia melakukan tindakan yang salah. Makanya tadi di awal saya ngomong, saudaraku, ini ada kolerasinya. Kalau di sini cerita Yudas ini benar, Bapa Tuhan Yesus itu memberikan hidupnya, memberikan dirinya sebagai guru yang baik, sebagai Tuhan yang baik. Tetapi memang Yudas yang bereaksi negatif. Tetapi belum tentu kalau di dalam kehidupan kita bisa pemimpin yang membentuk orang jadi Yudas karena kebodohannya. Makanya saya tadi ngomong, saya diingatkan oleh Roh Kudus untuk saya benar-benar mulai hari ini saya benar-benar, adakah aku sudah maksimal belum menjadi seorang bapak rohani? Karena saya bisa di mimbar ini saya bisa acting, saudaraku. Tapi siapa yang tahu kedalaman hati saya? Jadi kita kembali ke Yudas. Kesalahan Yudas membuat ia tertolak dari Allah. Bukan karena Tuhan yang menentukan atau menetapkan, tapi keputusan Yudas sendiri. Ketika ia tidak bisa diperingatkan oleh Tuhan, ia mengeraskan hatinya, dia tidak mau bertobat, maka ia memilih berada di pihak setan. Jadi kalau di dalam sebuah komunitas, saudaraku, pemimpin dan yang dipimpin harus terus mengkoreksi diri, terus berkaca kepada Tuhan Yesus, sehingga hari hidupmu terus berkaca, aku sudah belum. Orang yang dipimpin pun juga, aku sudah belum. Jadi kita satu frekuensi. Kalau tidak, saudaraku, itu akan merusak sebuah tatanan yang seharusnya Tuhan mau. Dan kita lihat Yudas tidak bisa bertobat, saudaraku, tidak berbalik. Dia mengeraskan hatinya, dia seperti Firaun, dia keraskan hatinya, dia hilang. Dia sadar perbuatannya salah. Dan akhir dari cerita Yudas itu tragis. Yudas mati bunuh diri. Alkitab mencatat upah kejahatannya dalam Kisah 1 ayat 18 dikatakan, Yudas telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya itu dari uang yang dia curi. Ya. Lalu dia menggantung diri, jatuh, perutnya pecah, keluar isi perutnya. Semua itu dilakukan sadar. Bukan Yudas lupa diri, tapi memang Yudas lakukan dengan sadar. Dan selama dia hidup, ketika dia mulai membuka hatinya untuk setan, dia lakukan hidupnya di dalam membangun sikap hati yang salah kepada Tuhan. Apa kesalahannya? Dia mencintai uang. Dia cinta uang. Ulang sekali lagi, dia cinta uang. Sampai-sampai tuannya sendiri dikhianati untuk 30 keping perak.
ngeri saudaraku. Kalau lihat cerita ini, kita sering jadi Yudas. Berapa banyak orang yang hari ini ngomong sama keluarganya, sama dirinya sendiri, udah nggak usah ekstrim-ekstrim sama Tuhan. Ngapain ekstrim sama Tuhan? Ngapain? Dulu saya juga begitu kok, saudaraku. Saya kalau bully si ekstrim-ekstrim gitu, orang laki itu kan gitu ya. Orang laki itu biasanya nggak suka yang terlalu lebay-lebay. Udahlah, pergi ke gereja itu hari Minggu cukup. Doa itu kalau mau cukup. Atau kalau mau makan, cukup lah. Itu karena kita tidak berani ekstrim sama Tuhan. Kita masih memiliki hidup kita, kita masih memberi ruang kepada dosa-dosa kita terus seperti Yudas. Akhirnya saudaraku, ketika kita terus berkompromi dengan dosa, kita buka hati kita untuk setan terus, kita ditarik tenggelam hilang, saudaraku. Dan akhirnya sampai kau tua nanti, kau punya label besar. Ikut Tuhan tidak perlu ekstrim. Kalau engkau ikut Tuhan tidak ekstrim, kau akan dimakan dunia. Dunia itu ekstrim, saudaraku. Kalau orang tua hari ini, papa mama tidak ekstrim untuk Tuhan, anak-anakmu pun akan hilang. Kalau nggak percaya, zaman ini aja udah medeni, saudaraku. Apalagi nanti zamannya anakmu. Menakutkan, saudaraku. Kalau engkau terus berkata, it's okay, engkau akan rusak, saudaraku. Seperti Yudas ini rusak. Waktu yang panjang yang diberikan oleh Tuhan dipilih oleh Yudas untuk menunjukkan bahwa dia tetap memilih uang ketimbang Tuhannya. Tuhan tahu kok Yudas tidak jujur. Tuhan tahu dia suka mencuri. Tuhan tahu juga bagaimana hidupmu dan hidupku. Sekarang saya tanya kepada saudara, pernah nggak Anda berpikir, loh kalau Tuhan tahu Yudas tukang nyuri kok ditaruh jadi bendahara? Itu kan menjebak berarti namanya. Tidak, saudaraku. Tuhan tidak menjebak Yudas, apalagi menyesatkan Yudas. Tuhan Yesus menjadikan Yudas sebagai pemegang kas. Artinya begini, nah, aku beri kamu kesempatan untuk kau sembuhkan penyakitmu. Penyakit moralmu yang tidak jujur itu. Tapi buktinya apa, saudaraku? Yudas memilih tidak sembuh dan mati. Bukankah seharusnya Yudas memilih untuk hidup dan kembali bertobat? Hari ini kita belajar dari sosok Yudas. Saudaraku, selesaikan masa lalumu. Berhati-hatilah dengan hidupmu. Jangan sembarangan kau hidup. Jangan berkompromi dengan dosa-dosa yang kelihatannya kecil. Jangan berkompromi dengan hal-hal yang kelihatannya remeh dalam hidupmu. Itu akan diakumulasikan dan itu menjadi sebuah kejahatan besar di mata Bapamu suatu hari nanti. Kalau engkau tidak stop mulai hari ini. Sembuhkan hidupmu. Mulai pilih Tuhan. Dan mulai berkata dalam dirimu, aku tidak mau seperti Yudas yang akhirnya di ending hidupnya dia memilih untuk meninggalkan Tuhan. Yudas tidak hanya memilih untuk melepaskan kerasulannya, dia memilih untuk melepaskan kerasulan, dia memilih melepaskan keselamatannya, dia memilih membunuh gurunya, dia memilih untuk memilih di posisi musuh dari Tuhannya. Hari ini di mana posisimu? Temukan itu dan pastikan kau dan saya berada di posisi Tuhan. Satu lagi, saudaraku, sebelum saya tutup renungan ini. Jangan jadi jahat kalau orang menjahatimu. Orang kalau menjahatimu, kau sudah berlaku baik, kau sudah all out, kau sudah memberi yang terbaik, dan orang tetap berpaling dan menjahati dirimu. Saya cuma mau katakan sekali lagi, jangan jadi jahat karena orang berlaku jahat atas dirimu. Ini yang seharusnya engkau mulai menguji batinmu. Engkau mau membetulkan batinmu. Kau mau memaafkan gak orang-orang begitu? Yes, tetapi engkau harus punya hikmat Tuhan. Dalam arti begini, lakukan bagianmu yang terbaik.
Tapi bukan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukan bagianmu menjadi pribadi yang tetap kudus di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Maka hari hidupmu, saudaraku, ada di dalam ketepatan Tuhan. Dan yang terakhir, jangan pernah berharap atau andalkan manusia siapapun. Jangan mengkultuskan siapapun, termasuk saya, siapapun. Kau akan kecewa suatu hari nanti. Semua manusia to be nothing, dia to be everything. Gereja ini bukan untuk saya to be someone, dia harus everything di sini. Amin. Jadi suatu hari nanti ketika engkau melihat sesuatu yang mengecewakan dalam hidupku, please jangan tinggalkan Tuhan. Pegang Tuhan, kasihi Dia. Karena dunia dan sekitarnya terus berjuang membawa dirimu tidak fokus ke Tuhan. Dan sekali lagi, Bapak Ibu, jemaat di tempat ini, jangan merasa yatim piatu. Ini rumahmu. Aku Bapa rohanimu. Anytime aku siap. Ya. Dan memang ada caranya. Jangan telepon saya langsung. Jangan WA saya langsung. Ke admin dulu. Nanti admin akan aturkan. Ya. Kadang dia telepon saya nggak angkat, saudaraku. Orang kenal sopo. Bapak Ibu, satu lagi sebelum saya tutup ini. Sekarang saya adakan Night Prayer Community. Itu sebulan sekali di Zoom. Itu saya ingin mengajak semua. Saya himbau Bapak Ibu bisa ikut. Ya, Anda diberkati Tuhan. Oh, rasanya bingung. Siapa yang mau jadi Yudas? Angkat tanganmu. Nggak ada. Siapa yang belajar dari Yudas hari ini? Angkat tanganmu. Yes. Kurangi, matikan. Saya tidak ngomong begini, saudaraku. Sekali lagi saya ngomong. Engkau hari ini pasti punya ikatan dosa, pasti. Yang tahu hanya Tuhan dan dirimu. Saya tidak paksa Anda selesaikan hari ini. Tapi saya ajak kalian mulai menyadari bahwa penyelesaian itu tidak bisa selesai tuntas sampai ke akar-akarnya tanpa Roh Kudus bersama dengan dirimu. Itu satu dulu. Yang kedua, Roh Kudus akan membawa dirimu memproses, mengubah cara berpikirmu. Maka dari perubahan cara berpikir akan timbul cinta Tuhan yang murni. Ketika engkau cinta Tuhan yang murni, maka engkau bisa berkata, tubuhku bait Allah. Kalau Anda sekarang ngomong, jangan ngerokok loh. Firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Orang kalau belum cinta Tuhan, opo, tak tato ya rapopo, ngerokok ya bebas, urep-urepku. Sekarang saya kasih tahu saudaraku, makan Indomie setiap hari. Tidur bergadang jam 2, jam 3 baru tidur. Itu kan sama, tidak menjaga tubuhmu. Ciak lapo. Apa lapo itu? Hojek dia. Ciak lapo, banyak gajeh-gajeh dimakan. Tidak pernah olahraga, minum manis-manis, tidak menjaga tubuh. Orang kalau belum cinta Tuhan, sungguh keluar. Ada diajak ngomong begitu, nggak bisa. Tetapi kalau kau buat dirimu sampai di titik itu, saudaraku, nggak usah disuruh. Dari yang suka nonton film nggak benar, dia akan berhenti. Dia akan tahu bahwa ini mendukakan hati Bapa. Dari yang suka begini, dia akan berhenti. Dari yang suka berantem, dia akan berhenti. Dari suka apapun, dia akan stop. Kenapa? Dia mulai memilih. Seperti Yudas tadi. Dia memilih untuk apa? Untuk ikut kepada suara iblis. Kalau kita benar-benar membawa Roh Kudus, kita akan memilih untuk aku hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dan aku mau bebas dari setan itu. Benar saudara, saya pengalaman ini karena saya tahu. Dulu saya dipaksa banyak hal. Itu mama saya, papa saya, istri saya, wah marah-marah. Saya berhenti sebentar. Habis itu ya lagi.
Karena saya tidak lahir dari cinta Tuhan. Tetapi kalau engkau lahir dari cinta Tuhan, permanen. Apapun ikatanmu hari ini, saya tidak tahu. Tapi yang pasti, semua bisa dibereskan bersama dengan Tuhan. Supaya diberkati Tuhan, katakan memberikan tepuk tangan yang terbaik. Yuk kita bangkit berdiri.